kehidupan mewah yang selama ini Sungchon idamkan akhirnya menjadi kenyataan. Dia kini hidup di rumah mewah milik Taeyong. Halo semua, melanjutkan cerita drama The Golden Spoon tentang seorang pria miskin yang bercita-cita menjadi orang kaya demi merubah nasib keluarganya yang selalu mendapat intimidasi dan perlakuan yang tak pantas. Setelah dengan ajaibnya Lee Sungchon berhasil bertukar tempat dengan anak paling kaya di sekolahnya si Hwang Taeyong, apakah dengan itu dia berhasil mewujudkan impiannya menjadi orang kaya? Atau mungkin hal itu malah akan memperburuk keadaan dirinya beserta keluarganya? Kita lanjutkan cerita part kedua atau episode ketiga dalam dramanya. Cerita diawali dengan diperlihatkan Lee Sungchon yang kini membalas perlakuan bulian Park Jang-gun CS dengan cara mengintimidasi mereka menggunakan sebuah senapan. Park Jang-gun yang terlihat ketakutan memohon kepada Lee Sungchon untuk tak menembakkan senapannya. Akan tetapi, Lee Sungchon yang sudah sangat emosi karena ulah Park Jang-gun CS yang terus melakukan bulian, akhirnya menembakkan senapan yang dipegangnya. Scene kemudian berpindah. Dan terlihat Lee Sungchon yang mengunjungi kantor ketua Hwang alias ayahnya Taeyong yang kini menjadi ayahnya. Saat menunggu ayahnya yang lagi meeting, Sungchon membayangkan kalau impiannya untuk menjadi orang paling kaya, dia harus bisa berada di posisi ayahnya, yaitu menjadi ketua dari grup Dosin. Maka dengan hal itu, ia akan benar-benar berkuasa. Namun ternyata semua itu tidaklah mudah walaupun kini dia sudah menjadi Taeyong. Sebab saat Sungchon melihat map yang berisikan surat wasiat yang telah ditulis oleh Ketua Hwang, ternyata Ketua Hwang tidak akan memberikan sepeser waris pun kepada putranya sendiri. Namun tiba-tiba Ketua Hwang datang dan masuk ke dalam ruangannya. Sungchon dengan cepat menutup map surat wasiat itu dan langsung memberitahukan maksud serta tujuannya datang ke kantor ayahnya. Sungchon ingin memberitahu jika ia baru saja membuat masalah yang berkaitan dengan keluarga Park Jang-gun. Akan tetapi kali ini ia akan menyelesaikan masalah itu sendiri dan hanya meminta ayahnya untuk mempercayainya. Mendengar itu Ketua Hwang pun mencoba mempercayai apa yang dikatakan Lee Sungchon putranya. Sebelum pergi dari sana, Sungchon bertanya apakah ayahnya menyayanginya atau tidak. Mendengar itu Ketua Hwang sedikit terkejut dengan perkataan putranya dan dia pun kemudian berkata tentu saja ia menyayanginya. Sebab semua orang tua pasti menyayangi anaknya. Ketua Hwang menyadari bahwa Lee Sungchon pasti telah membaca map yang berisi wasiat yang ditulis olehnya hingga mendapat pertanyaan seperti itu. Sungchon kemudian datang ke rumah sakit tempat Park Jang-gun berada. Ternyata akibat kejadian tadi, Park Jang-gun mengalami luka di bagian tangannya. Namun luka itu bukan terluka oleh tembakan. Sebab saat itu ternyata Sungchon hanya menembakkan peluru kosong. Dan karena kaget, Park Jang-gun terjatuh yang membuat tangannya terluka. Walaupun begitu, orang tua Park Jang-gun merasa marah dan tak terima dengan tindakan berbahaya yang dilakukan Taeyong alias Sungchon kepada putra mereka. Dan orang tua Park Jang-gun meminta pertanggungjawabannya. Lee Sungchon dengan sangat tenang berkata bahwa tindakannya melakukan hal itu sebab Park Jang-gun sendiri yang selalu melakukan hal itu kepada Lee Sungchon dirinya yang dahulu. Dan ia hanya melakukan tindakan itu supaya Park Jang-gun tidak lagi melakukan tindakan berbahaya seperti itu kepada siapapun, terutama Taeyong atau Lee Sungchon si anak miskin. Biar kalian gak liar lah. Mendengar itu orang tua Park Jang-gun tak bisa berkata apa-apa. Terlebih lagi ternyata anak mereka sendirilah yang salah. Saat mengantarkan Taeyong pulang, Sungchon mendengar kabar bahwa keluarganya yang dulu sedang mengalami masalah ketika beberapa rentenir datang untuk menagih uang sewa rumah mereka. Dan bahkan ia melihat ayahnya bersujud memohon kepada para rentenir itu untuk tidak mengusir mereka. 나가서 일해 새끼야. 너 기생충이야? 닦고 봐. 야, 쓰기. 그럴 필요 없어. 못 닦어? 야, 얘 닦는다. 닦는다. 야, 됐다. 역시. Saat berada di mobil, Sungchon terus berpikir bagaimana dia bisa secepatnya memiliki kekuasaan dan tak lagi melihat orang tuanya yang dulu mengalami hal memilukan seperti tadi. Sebab kenyataannya walaupun dia adalah Taeyong anak seorang konglomerat, akan tetapi dia tidak bisa dengan mudah mendapatkan warisannya.
Di sisi lain, ayahnya Lee Sung Chon yang dulu kini mulai bekerja. Dan hal itu tak pernah ia lakukan semenjak dahulu dan malah sibuk menghayal menjadi konten kreator webtoon yang sangat populer. Serta ibunya yang terus mencari tempat sewaan murah untuk mengantisipasi jika seandainya keluarga mereka tak bisa membayar sewaan dan diusir oleh para rentenir. Sung Chon dan juga Taeyong ternyata memiliki hari ulang tahun yang sama. Di hari itu, Sung Chon yang kini menjadi Taeyong tidak menyangka bahwa di hari ulang tahunnya dia akan mendapatkan begitu banyak hadiah yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Dan tak lupa pesta mewah yang telah disiapkan oleh ayahnya. Sementara itu, di sisi lain, Juhe yang sedang berjalan ke rumah Taeyong untuk memberikan ucapan selamat ulang tahun, kemudian dicegat oleh si nenek-nenek yang memberikan Lee Sung Chon sendok emas ajaib. Nenek itu kemudian menitipkan sebuah surat yang harus secepatnya Juhe berikan kepada Lee Sung Chon. Kita pun diperlihatkan, walaupun dengan keadaan yang pas-pasan, keluarga Lee Sung Chon sangat menyayangi anaknya walaupun dengan masalah keuangan yang sedang mereka alami. Ibu Lee Sung Chon tetap memberikan amplop yang berisikan sedikit uang kepada anaknya di hari ulang tahunnya. Hingga tak lama datanglah Juhe ke sana, yang mana hal itu baru pertama kali. Membuat ibu beserta kakaknya sedikit terkejut karena dulu Lee Sung Chon tak pernah membawa teman wanitanya ke rumah mereka. Di dalam kamar, Juhe sedikit terkesan dengan beberapa penghargaan akademis yang berhasil Lee Sung Chon menangkan. Hingga karena ada kecoa, adegan membagongkan pun terjadi. 주희야. 승천아. Di sisi lain, Lee Sung Chon yang sedang menikmati pesta ulang tahunnya sedikit gugup sebab dia belum mengetahui semua relasi ayahnya yang datang ke sana. Hingga teman sekelasnya si Oh Hyo Jin merasa sedikit aneh dengan sikap Taeyong sekarang yang dikenalnya. Sebab dia kali ini terlihat tertarik dengan perusahaan dengan cara memberikan kejutan kepada ayahnya. Dan tak hanya itu, Taeyong yang sekarang selalu memanggil nama semua relasi ayahnya tak seperti dahulu. Bahkan yang lebih aneh, Taeyong mengundang teman-teman sekelasnya yang merupakan para pecundang dan mengundang Oh Hyo Jin sendiri yang dulu tak pernah ia lakukan. Lee Sung Chon sambil memberikan minuman kepada Oh Hyo Jin lalu berkata bahwa dirinya mengundang Oh Hyo Jin untuk meminta maaf atas tindakan kasarnya karena menyebut Oh Hyo Jin perempuan murahan. Tentu saja Oh Hyo Jin mendengar itu langsung sedikit salting sebab Oh Hyo Jin sendiri memiliki perasaan kepada Taeyong. Hingga tak lama ternyata Juhe dan juga Lee Sung Chon alias Taeyong datang ke pesta karena si Juhe dipanggil oleh ayahnya. Si ibu tiri lalu menyuruh Lee Sung Chon untuk memainkan piano yang dulu selalu ia mainkan. Tentu saja hal itu tak dapat Sung Chon lakukan sebab Lee Sung Chon sendiri tak bisa bermain piano. Namun tiba-tiba Taeyong memainkan piano itu seperti seseorang yang sangat mahir. Bahkan nada yang dimainkan Taeyong sangatlah mirip dengan apa yang dulu selalu dimainkan oleh Hwang Taeyong, si anak paling kaya. Mendengar itu, si ibu tiri merasa bingung. Kenapa Lee Sung Chon si anak miskin bisa memainkan nada yang sama dengan nada yang dulu selalu Taeyong mainkan? Taeyong kemudian berkata kepada Lee Sung Chon bahwa itu adalah hadiah darinya dan rasa terima kasihnya karena dia telah menolongnya dari gangguan Park Jang-gun CS. Di momen ini Lee Sung Chon menyadari walaupun mereka bertukar tempat, akan tetapi kebiasaan serta bakat mereka di bidang apapun tidak tertukar. Dan tak lama Juhe kemudian memberikan surat dari si nenek tadi. Dan alangkah terkejutnya Lee Sung Chon ketika membaca surat itu yang berisi bahwa pada hari ulang tahun mereka tidak boleh bertemu dengan orang tua asli mereka masing-masing. Sebab hal itu akan membuat pertukaran yang telah terjadi menjadi batal. Dan masing-masing dari mereka akan kembali bertukar tempat ke kehidupan mereka yang dulu. Lee Sung Chon dengan panik lalu mencari keberadaan Taeyong untuk mencegahnya bertemu dengan ayah asli. 깜빡 잊고 너에게 말해주지 못한 규칙이 생일날 원래 자신으로 돌아간단다. 선택은 늘 대가를 이 편지가 너무 늦지 않기를 바란다. 죄송합니다.
Taeyong yang sedang bersama Oh Hyojin untuk naik lift. Tiba-tiba ayahnya si ketua Hang berjalan ke arah sana. Melihat itu Sungchon lalu memeluk ayahnya agar dia tidak berpapasan dengan Taeyong. Tentu saja hal itu membuat ketua Hwang atau ayahnya merasa aneh dengan sikap Taeyong alias Lee Sungchon. Namun Lee Sungchon pun beralasan bahwa di hari ulang tahunnya dia ingin sekali memeluk ayahnya. Sesudah itu Juhei yang berada di rumahnya lalu berpikir dan merasa ada yang aneh dengan sikap Lee Sungchon alias Taeyong. Karena dia bisa memainkan permainan piano yang hal itu hanya bisa dilakukan oleh Hwang Taeyong si anak orang kaya. Bahkan dia bisa meminum minuman beralkohol seolah minuman itu biasa baginya. Namun tiba-tiba ayahnya Juhei datang dan menegur putrinya untuk tidak lagi berteman dan dekat dengan Sungchon si pemuda miskin yang tidak selepel dengan mereka. Karena menurut ayahnya berteman dengan orang miskin suatu saat akan merugikan Juhei sendiri. Seperti temannya dulu bernama Jang Nara yang mencuri jam tangan miliknya. Sementara itu, ketua Hwang dan istrinya merasa sedikit aneh dengan sikap Taeyong dan juga Lee Sungchon karena mereka seperti tertukar. Akan tetapi melihat itu, ketua Hwang merasa kalau sekarang Taeyong pantas meneruskan untuk memimpin grup Dosin. Mendengar itu, istrinya cukup terkejut dan kemudian menelpon seseorang dengan tergesa-gesa, di mana ia menyuruh seseorang di telepon itu untuk kembali jika tidak ingin kehilangan segalanya. Di sisi lain, Sungchon menyadari kalau ia telah kehilangan surat dari si nenek penjual barang antik, di mana Sungchon berkata peraturan apa lagi yang belum ia ketahui. Keesokan harinya, Sungchon pergi menemui si nenek ditemani oleh Juhei. Akan tetapi ternyata si nenek itu tak ada di tempat yang biasa berjualan barang antik. Kemudian Sungchon pun terkejut tatkala Juhei berkata kalau dia pernah pergi ke rumahnya dahulu untuk menemui Taeyong. Sungchon pun berkata, kenapa Juhei mau datang ke rumah bobrok itu, sedangkan Juhei sendiri adalah anak orang kaya. Mendengar itu, Juhei merasa tersinggung dengan sikap Sungchon dan ia pun kemudian berkata bahwa hal itu dilakukannya karena dia menyukai Sungchon si anak miskin itu. Dan ia pun menyuruh Taeyong alias Sungchon untuk tak lagi menghina dan merendahkan orang yang dicintainya. Sontak saja mendengar itu, Sungchon yang kini telah menjadi Taeyong merasa terkejut sebab ternyata masih ada perempuan sebaik Juhei yang tak memandang orang lain dari apa yang dimilikinya. Namun walaupun senang, Lee Sungchon tak bisa berbuat apa-apa sebab dia sudah menjadi Taeyong si anak orang kaya. Saat malam, Sungchon yang sedang bermain catur dengan sekretarisnya. Sekretaris pribadinya merasa heran dengan sikap tuanya yang benar-benar berbeda. Seperti menyuruhnya untuk melihat dan mencari tahu keadaan keluarga Lee Sungchon. Bahkan mau membantu Lee Sungchon dari gangguan Park Jang-won CS memakai senapan. Padahal dia tahu bahwa tuanya memiliki trauma dengan senapan karena kejadian dahulu saat di Amerika. Keesokan harinya, Sungchon dibantu asisten pribadinya berniat untuk mendatangi para preman atau rentenir yang selalu mengganggu keluarganya. Dengan koneksi serta kekuasaannya sebagai Hwang Taeyong, dengan mudah Sungchon membuat para rentenir itu gulung tikar dan babak belur karena dihajar oleh asisten pribadinya yang ternyata sangat jago gelut. 어린 놈의 새끼가 야, 너 죽고 싶어? Dan karena itu, para rentenir lalu berbondong-bondong untuk meminta maaf kepada keluarganya Sungchon yang dulu. Dan mereka berjanji tak akan lagi menaikkan harga sewa rumah mereka. Saat di mobil, sang asisten kembali memuji tindakan tuanya karena sudah mau menolong keluarga Lee Sungchon. Tapi Lee Sungchon hanya terpaku dan menanyakan harga apartemen di sana. Yang menurut asistennya harga apartemen di sana sangatlah mahal. Kita pun diperlihatkan seorang gelandangan yang aneh yang terlihat kebingungan dan tiba-tiba mencari si nenek untuk meminta senok emas lagi. Entah apa maksudnya, tapi tentu saja itu masih menjadi misteri. Lanjut, Lee Sungchon mulai merasakan rasa cemburu melihat kedekatan Juhei dan juga Taeyong saat berada di sekolah dan tempat mereka bekerja. Hingga dia melihat seorang pria mencurigakan yang terlihat mengintai Juhei. Dan benar saja, saat Juhei pulang dari Toserba tempatnya bekerja, pria itu lalu menyerang Juhei dan meminta uang sebagai bentuk karena putrinya yang bernama Jang Nara telah meninggal. Akan tetapi
Tapi untung saja Sung Chon datang dan menolong Juhe dari pria itu. Juhe pun kemudian menceritakan bahwa dahulu dia memiliki teman bernama Jang Nara. Namun karena satu peristiwa saat Jang Nara terbukti mencuri jam tangan miliknya, membuat Jang Nara harus pergi dari sekolah. Akan tetapi tak lama dari itu, Jang Nara meninggal karena penyakit leukemia. Dan ayahnya sangat membenci Juhe karena menurutnya Jang Nara meninggal disebabkan oleh Juhe. Sung Chon kemudian menenangkan Juhe dan menyuruhnya untuk tidak khawatir lagi karena dia sudah melaporkan tindakan ayahnya Jang Nara. Di malam itu Sung Chon kemudian memeriksa ruangan kerja milik Ketua Huang. Namun tak lama Ketua Huang datang dan berkata, apa tindakan selama ini berusaha keras memenangkan hati ayahnya karena isi surat wasiat itu? Lee Sung Chon pun berkata, apakah dirinya tak mendapat warisan dari ayahnya karena insiden masa lalunya yang terjadi di Amerika? Lee Sung Chon kemudian meminta ayahnya untuk merevisi surat wasiat tersebut dan ia berjanji akan berusaha untuk lebih baik lagi serta layak menjadi penerus grup Dosin. Namun ayahnya hanya berkata untuk membuktikan semua itu. Di sisi lain, Ketua Huang merasa senang sebab dengan surat wasiat itu membuat kepribadian Taeyong anaknya menjadi berubah untuk lebih baik lagi. Singkat cerita, pagi pun datang. Saat di sekolah, Sung Chon kemudian mendapatkan amplop surat dari si nenek yang telah hilang. Dan tak lama, handphonenya pun berbunyi. Dan ia mendapatkan pesan misterius yang berkata bahwa kalau Sung Chon bukanlah Taeyong yang asli. Sontak saja itu membuat Sung Chon terkejut dan mencari tahu siapa yang mengirim pesan misterius itu. Sung Chon mencoba menelpon nomor yang memberi pesan misterius itu. Dan tak lama, handphone milik Juhe kemudian berdering, seolah mengisyaratkan bahwa Juhe lah orang yang memberikan pesan itu. Sung Chon kemudian menyimpulkan bahwa orang yang memberinya pesan mengetahui tentang keajaiban senok emas. Dan mungkin orang itu bertukar tempat seperti dirinya. Dan hal itu kemungkinan besar salah satu dari teman sekelasnya yang kemungkinan itu adalah Juhe karena kebaikan hatinya yang tak pernah memandang kaya dan miskin. Saat kelasnya sedang kosong, Sung Chon dengan rasa penasarannya kemudian mencoba mengecek handphone milik Juhe. Tapi tak lama Juhe datang lalu menanyakan kenapa Sung Chon memeriksa HP miliknya. Sung Chon beralasan dia ingin mengetahui siapa yang menelpon Juhe saat pagi. Dengan sedikit kesal, Juhe kemudian memperlihatkan bukti riwayat panggilan teleponnya. Juhe berkata bahwa saat pagi ayahnya lah yang menelponnya. Dan itu membuat Sung Chon bingung dengan situasi yang terjadi. Saat di rumah, Sung Chon masih terpikirkan dengan orang yang mengirimnya pesan misterius. Dan tak lama, ibu tirinya kemudian datang dan menanyakan kenapa sekarang Taeyong mau menghadiri rapat pemegang saham. Apakah itu untuk menyenangkan hati ayahnya? Sebab menurut ibu tirinya, di usianya yang sekarang Taeyong harus lebih fokus untuk belajar. Sung Chon pun mengiyakan perkataan sang bunda tiri dan pergi ke kamarnya. Tapi sebelum itu, dia meminta kepada pelayannya untuk membawakan secangkir kopi. Yang mana hal itu membuat ibu tirinya dan semua pelayan yang berada di sana keheranan. Sebab selama ini Taeyong tak pernah mengkonsumsi kafein. Sung Chon kemudian mendapat panggilan dari Juhe yang berkata bahwa orang yang menyerangnya telah ditangkap oleh polisi. Di sana Sung Chon menyadari bahwa dulu Jang Nara pernah tinggal di rumah Oh Hyojin. Dan orang yang melaporkan keberadaan ayahnya saat ini tak lain adalah Oh Hyojin. Hingga dengan itu polisi bisa menangkapnya. Sung Chon kemudian berpikir bahwa mungkin saja orang yang mengirim pesan misterius itu adalah Oh Hyojin yang mungkin sebenarnya adalah Jang Nara yang bertukar tempat seperti dirinya. Sung Chon kemudian menemui Oh Hyojin untuk memastikan hal itu dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Oh Hyojin menceritakan semuanya kepada Sung Chon bahwa benar dahulu Jang Nara pernah tinggal di rumahnya dan dia berkata sangat mengasihani Jang Nara karena dia adalah temannya. Tapi Juhe malah membuat Jang Nara pergi dan akhirnya meninggal. Mendengar itu, Sung Chon malah berkata tak mungkin kalau Oh Hyojin sangat mengasihi Jang Nara sebab tindakannya yang sekarang malah melaporkan ayahnya Jang Nara ke polisi. Oh Hyojin pun beralasan bahwa ayahnya Jang Nara tak pantas disebut ayah sebab dia selalu memukuli Jang Nara dan hal itu dilakukannya untuk Jang Nara sendiri yang telah tiada. Mendengar itu, Sung Chon kemudian tak sungkan menyebutkan bahwa Oh Hyojin adalah Jang Nara.
karena Oh Hyojin mengetahui semua apa yang Jang Nara alami. Akan tetapi handphone milik Oh Hyojin berbunyi dan mendapatkan pesan seperti yang diterima Sungchon. Dan ternyata teman-teman sekelasnya pun mendapatkan pesan yang sama. Dan tak lama dari itu, Park Jang-gun pun berkata kepada semua teman sekelasnya bahwa dialah orang yang menyebarkan pesan itu sebagai bentuk lelucon. Merasa hal itu sudah tak lagi menjadi masalah, Sungchon pun kini sudah tenang. Saat berada di rumah, Sungchon melihat sendok emas miliknya yang sekarang hanya memiliki waktu 7 hari kalau dirinya ingin kembali ke kehidupan lamanya. Dia pun kemudian membeli sebuah apartemen yang selama ini dia impikan untuk diberikan kepada keluarganya yang dulu. Dan di sana dia membayangkan kehidupan yang layak untuk keluarganya. 잘 다녀왔어? 수고했어 우리 아들. 나 오늘 데이트 있는데. 내가 먹어볼까? 다 같이 해야 되는데. 승천아. 승천아, 넌 안 들어올 거니? Dan tentu saja hal itu langsung diketahui oleh ibu tirinya dan tujuannya membeli apartemen tersebut. Saat berjalan pulang, Sungchon kemudian melihat ayahnya yang dulu yang sedang bekerja dan dimarahi oleh atasannya. Dengan penasaran, sebab dahulu ayahnya tak pernah melakukan hal itu, Sungchon kemudian menanyakan kenapa ayahnya sekarang mau bekerja. Ayahnya hanya berkata bahwa dia ingin menghasilkan uang walaupun itu terlambat untuk keluarganya. Mendengar itu, Sungchon langsung emosi dan berkata bahwa kenapa dia tidak melakukan hal itu dari dulu. Sebab kalau itu dilakukan, maka keluarganya tak akan separah ini. Saat berjalan pergi dengan rasa kesal, ayahnya kemudian berkata untuk merahasiakan ini dari anaknya yaitu Sungchon alias Taeyong. Di sisi lain ternyata Taeyong pergi ke rumahnya Sungchon untuk mencari sendok emas yang diceritakan Park Jang-gun. Dan tanpa diberitahu, Taeyong pun langsung tahu di mana letak kamar milik Sungchon. Seolah ingatannya yang dahulu masih ada. Sungchon yang sedang bersama Juhye kemudian mendapat kabar bahwa Taeyong datang ke rumahnya dan dengan cepat ia pun segera menyusul. Saat Taeyong memegang sendok emas di kamar Sungchon, untung saja Sungchon datang dan mengambil kembali sendok emas itu. Dan Sungchon berkata bahwa itu adalah sendok emas miliknya. Saat berjalan pulang, Taeyong bertemu dengan ketua Huang ayahnya dahulu. Dan dengan perkataannya saja, Taeyong langsung merasakan gangguan kepanikan seperti dahulu. Dia pun mencoba berlari ke rumahnya. Namun rasa gangguan panik itu semakin kuat dan ia pun mencoba menelpon ayahnya. Mengetahui anaknya mengalami gangguan panik, ayahnya Sungchon yang sedang bekerja lalu bergegas mencari keberadaan Sungchon alias Taeyong. Saat Taeyong hampir tak sadarkan diri, datanglah ayahnya yang lalu menenangkan dengan cara sederhana namun sangat dalam, yaitu kasih sayang seorang ayah kepada anaknya. 내쉬고 들이마시고 내쉬고 내쉬고 아빠도 이런 적 있었어. 숨 쉬면 금방 괜찮아질 거야. 들이마시고 잘 있어 우리 아들. Singkat cerita, pagi pun caang. Kita pun dibuat bertanya-tanya tatkala Park Jang-gun yang bertemu dengan Oh Hyojin. Di sini kita mengetahui bahwa ternyata Oh Hyojin lah yang memberi pesan misterius kepada Sungchon. Dan untuk menutupinya dia mengirimkan pesan itu kepada setiap teman sekelasnya. Dan menyuruh Park Jang-gun untuk mengaku bahwa tindakan itu adalah ulahnya. Dan ternyata orang misterius yang ada di scene awal saat Taeyong dan Sungchon bertengkar di Sungai Han tak lain adalah Oh Hyojin. Dan scene pun berpindah tatkala Oh Hyojin melihat dari kejauhan dan berkata selamat tinggal ayah kepada ayahnya Jang Nara. Dan hal itu menjawab rasa penasaran kita bahwa ternyata tebakan Sungchon selama ini benar. Bahwa Oh Hyojin sebenarnya adalah Jang Nara yang bertukar tempat sama seperti Sungchon. Sementara itu, Taeyong kemudian dikejutkan dengan kedatangan paman tirinya yang awalnya terlihat sangat ramah. Akan tetapi tatkala sepi, tanpa ujuk-ujuk si paman tiri ini yang bernama Juntai langsung mencekik Sungchon dan berkata seolah-olah Taeyong adalah mainan baginya. Aduh, nama deui ieu nu gelona.
Di sisi lain, kita akan melihat kehangatan keluarga Sungchon. Walaupun terlihat sederhana, namun keluarga ini sangat indah tatkala ayahnya membawa ayam goreng yang dinikmati oleh semua keluarganya. Dari kejauhan, Sungchon yang melihat itu sangat merindukan keluarganya. Singkat cerita lagi, saat ayah Sungchon yang bekerja sebagai buruh untuk menghalau pendemo yang tak mau lahannya digusur oleh grup Dosin terluka sangat parah dan membuatnya dibawa ke rumah sakit. Sungchon yang sedang bersama Taeyong kemudian mendapat kabar itu dan secepatnya pergi untuk menemui ayahnya. Sungchon seperti orang gila, kemudian mencari ke berbagai tempat di rumah sakit itu untuk secepatnya mengetahui kondisi ayahnya. Hingga pada akhirnya Sungchon menemukan ayahnya dan langsung memanggilnya ayah. Dan ternyata di sana ada ketua Huang yang mendengar Sungchon atau Taeyong berkata ayah kepada orang lain. Namun Shin kemudian berpindah ke rumahnya Oh Hyojin yang ternyata benar. Dialah yang memiliki surat dari si nenek untuk Taeyong. Dan kita pun diperlihatkan bahwa Oh Hyojin mempunyai senok emas ajaib seperti Sungchon. Serta masa lalunya yang menyedihkan saat dia selalu dipukuli oleh ayahnya. Dan pertemuannya dengan si nenek penjual barang antik. Ternyata Oh Hyojin lah yang memiliki penyakit leukemia. Tapi karena mereka bertukar tempat dengan Jang Nara, menyebabkan Jang Nara lah yang dinyatakan meninggoy. Padahal sebenarnya itu adalah Oh Hyojin. Dan diperlihatkan pula sifat Jang Nara atau Oh Hyojin yang selalu judes atau pika ijiden dari kecil. Namun video harus bersambung teman-teman. Kita lanjutkan di next video ya. Anjing tegenaun. Bagaimana kelanjutan perjuangan Sungchon yang ceritanya semakin terlihat menarik? Mimin pamit, bye-bye.